Tapi dari segi kardiovaskular, dari segi jantung dan pembuluh darahnya ini punya manfaat sebenarnya. Dia punya senyawa beta-glukan dan juga punya antioksidan, sehingga ini bisa membantu menurunkan kadar kolesterol. Juga dia bisa membantu menstabilkan tekanan darah karena dia punya kadar potasium, sehingga bisa mengendalikan, menyeimbangkan kadar natrium dalam darah. Selain itu, ada antioksidannya sehingga berpengaruh dan memberikan dampak untuk kesehatan secara umum. Juga pastinya dia antiinflamasi. Dan ditambah rasanya enak banget ya. Nah, itu dia yang saya mau coba. Coba buktikan dulu sih. Pemirsa dari channel, kembali bersama saya Dr. Vito Damai. Kali ini saya mau spill bagaimana sih sarapan pagi saya. Biasanya kalau di Instagram ada yang suka nanya tuh gimana cara bikinnya. Nah ini kebetulan pasien saya ada yang ngasih. Wah ini enak banget deh. Terasi, enak banget. Ini saya campur bisa dengan makan sayur-sayuran. Jadi gimana makannya dan gimana cara bikinnya supaya lebih enak. Tambah lagi di depan tadi istri saya sudah petik. Dokter Stella tuh dia suka nanam bahan-bahan makanan yang bisa sebagai pengganti garam. Nggak terlalu banyak garam, tapi banyak-banyak rempahnya. Rasanya gurih dan bisa makan sayur-sayuran, buah-buahan dengan cara yang sehat juga. Nah ini dia. Nah, ini adalah bahan-bahan yang tadi saya ambil dari taman di depan. Jadi kebetulan hari ini ada mangga, seger banget. Kemudian ada daun jeruk, ada serai, dan kemudian yang terakhir ada kecombrang. Ini bunga kecombrang. Wangi banget ini loh. Nah, tapi hari ini saya akan pakai bunga kecombrang dulu. Yang lainnya saya simpan untuk masakan berikutnya. Nah, ada kelupaan nih, kita ternyata juga punya ada ini. Nah, jadi ini bisa ditanam dalam rumah ya? Bisa. Asal yang penting kena sinar matahari juga? Justru dia tidak usah matahari yang terlalu banyak. Justru sebenarnya berarti dalam rumah tidak perlu banyak sinar matahari dari luar, malah bisa? Betul. Justru kalau dia cuma butuh sedikit saja sinar matahari, sudah cukup. Nah, itu soal bagaimana cara nanamnya. Memang istriku ini sangat telaten sekali merawat ini. Tapi dari segi kardiovaskular, dari segi jantung dan pembuluh darahnya ini punya manfaat sebenarnya. Dia punya senyawa beta-glukan dan juga punya antioksidan, sehingga ini bisa membantu menurunkan kadar kolesterol. Juga dia bisa membantu menstabilkan tekanan darah karena dia punya kadar potasium, sehingga bisa mengendalikan, menyeimbangkan kadar natrium dalam darah. Selain itu, ada antioksidannya sehingga berpengaruh dan memberikan dampak untuk kesehatan secara umum. Juga pastinya dia antiinflamasi. Dan ditambah rasanya enak banget ya. Nah, itu dia yang saya mau coba. Coba buktikan dulu sih. Oke, sekarang kita ambil dulu ya, kita panen sebagian. Oke, sekarang sebelumnya saya udah siapin nih, ada cabai. Kalau bagi yang suka pedas, bisa pakai cabai cabai rawit merah, atau misalnya kalau misalnya tidak terlalu suka pedas, bisa pakai cabai yang lain, mungkin cabai panjang atau cabai yang besar agar tidak terlalu pedas. Kemudian ada bawang putih, bawang merah. Kemudian kita lanjutkan pakai terasi. Dan ini ada kaldu jamur dan sedikit garam. Nah, ini sebenarnya opsional, jadi boleh pakai, boleh tidak. Oke, kita lanjutkan. Potong dulu ya kecombrangnya.
ikutan sayangnya. Biar nggak makan aja gitu kan, ikut nyambut juga. Nah ini tapi udah jadi. Udah jadi ya? Udah. Nah ini kita pindahin dulu ya. Ini sih baunya sih nggak ada obat. Nah ini fresh from the stone. Enak banget pasti. Ini mau nyicip nggak ya? Boleh dong. Saya dikit kalau gitu deh. Di sini? Iya, biar bisa nyicip dulu sebentar. Nih. Ini apa sih sebenarnya? Tiap hari makan ini tapi ini Labu. mabuk ya. Tapi makan ini tuh emang kenyang sih. Jadi kayak bisa makan banyak banget, udah sampai kenyang banget gitu kan. Tapi kan karena ini bukan karbohidrat yang kayak nasi gitu kan. Jadi ya. Enak. Coba juga. Perfect. Pedasnya dapet, segarnya dapet, puasnya juga dapet. Dan kenyang sih. Jadi kayak kadang-kadang emang terus terang aja ya, makan sayuran tuh nggak selalu ada rasanya kan. Kan biasa kemarin sayur-sayuran yang biasa dikasih sama istriku tuh rebus-rebusan semua. Jadi ya dimakan itu ya kan yang ada rasa. Tapi dengan ini tuh ada rasanya. Jadi nikmat aja gitu makannya. Tambah jamurnya nih, jamur tiram yang tadi kita masak sekalian. Masih enak. Kayaknya cocok dulu. Tambah jamurnya. Ini kalau belum ngambil nih. Nah. Jamur. Tambah enak ya? Coba ceritain tadi tuh minyaknya pakai apa tadi? Tadi kita memang pakai minyak sedikit untuk kita masak bahan-bahan yang ada supaya lebih wangi dan lebih gurih. Tapi minyak yang kita pakai coconut oil. Dan tadi pakai tinggi nggak sih? Nggak direndam kan tadi kan? Enggak. Nggak cuma dioseng aja ya? Ya, jadi kita cuma tambahkan sedikit supaya dia bisa tidak terlalu kering. Kemudian kita oseng-oseng sampai dia wangi dan berubah warna agak kecoklatan. Tapi sudah enak banget loh ini ya. Coba deh pemirsa harus lihat lagi, lihat, catat bahan-bahannya, terus boleh dibagikan supaya orang-orang juga pada tahu gimana caranya makan sayur tetap enak, tetap nikmat, dan ini khas Indonesia banget. Untuk saya yang nggak terlalu suka makan salad sebenarnya, sukanya sayuran lalapan kayak gini, nah ini lebih enak nih. Ada brokoli, dan ini juga ada labu, makan pakai jamur, combrang, cabe. Nah ini pas banget. Tapi kalau ada yang punya masalah lambung sih memang ya kadang-kadang mungkin nggak bisa terlalu pedes ya. Coba diatur lah tingkat kepedesannya gimana ya. Bisa dikurangi ya sambelnya kan? Bisa. Kalau campur tomat gimana? Boleh. Jadi kalau ada campur tomat juga bisa supaya juga tidak terlalu pedas. Nah, diatur aja. Ini cara saya bagaimana supaya bisa makan sayuran dan tetap nikmat. Juga semuanya rebus-rebusan lagi. Nah, gimana kalau cara Anda? Coba Anda tulis di kolom komen, kita bahas lagi dalam acara episode